Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Dan mari kita siapkan hati untuk kita boleh datang menyembah Dia. Kita mau mencari tuntunan Tuhan pagi hari ini. Kita mau berterima kasih, mau menyembah Dia, mau membangun mezbah, biar Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang. Kami boleh membangun mezbah untuk Engkau bersemayam di tengah pujian penyembahan kami. Tuhan, biar Engkau menuntun langkah setiap kami pagi hari ini. Kami mau menikmati Engkau terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami mau mencari wajah-Mu, memandang Engkau, dan menikmati kasih setia-Mu, hadirat-Mu yang indah pagi hari ini. Kau percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang menyembah. Datang memuji, kami menaikkan sembah kami Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang termulia, nama-Mu termasyur. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes. Nikmati Dia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama Yesus, meninggikan nama Yesus. Oh, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun kami bersyukur. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami dan sampaikan isi hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Iya, selamat pagi saudara, shalom. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan hari ini kita semua yang bangun dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kitalah yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Jangan pernah lelah mencari Tuhan, jangan pernah berhenti mencari kebenaran dan rencana dalam hidup kita, karena kita pasti akan menuai segala kebaikan. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat, saudara ya. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Judul perikopnya di sana berkata begini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara, dalam hidup ini kita pasti banyak bikin rencana ya. Ada yang merencanakan anaknya sekolah, merencanakan pekerjaan, merencanakan kuliah, merencanakan masa depan, merencanakan pernikahan, merencanakan usaha, merencanakan beli rumah. Ada begitu banyak setiap hari perencanaan yang kita mau buat. Ya, dan ada begitu banyak pilihan tentunya yang harus kita pilih. Tapi firman Tuhan hari ini, Yakobus ini berkata, judul perikopnya Yakobus 4 ayat yang ke-13, ada judul perikop di atasnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13 berkata begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja ada, kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, saudara, firman ini berkata, ya, jadi sekarang hai kamu, hai kita semua, hai saudara yang sedang mendengarkan Mesbah Syukur pagi ini, ya, jika kamu berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu,
dan di sana akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, manusia itu pasti punya banyak perencanaan. Yang pasti perencanaan yang kita buat itu tentu tujuannya satu, untuk meningkatkan taraf hidup, untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan kesejahteraan, dan tentunya semua perencanaan yang dibuat itu dengan maksud supaya semua yang ada di hidup kita ini lebih baik ke depannya. Ya, kita punya banyak rencana. Memang kita harus membuat rencana. Karena manusia yang hidup tanpa perencanaan itu akan gagal. Ya, ketika saya dulu pertama kali menikah dengan suami, ya kami bahkan waktu itu hanya tinggal ya di apa? Orang Jawa bilang ya, di rumah mertua itu memper lah, bikin ada ruangan kecil untuk kami tinggal di situ. Dan kami juga bikin perencanaan ketika rumah itu ya masih kosongan, gak ada apa-apanya, duduk masih melantai di tikar. Ya kita bikin perencanaan. Kalau ada berkat, ya kata suami saya, kita mau beli apa duluan nih, mesin cuci dulu atau meja makan dulu? Ya, suami saya bilang, kasihan kamu itu kalau nyuci pakai tangan, ya. Tapi kita bikin perencanaan, ya. Saya bilang, ya kalau saya sih lebih baik kita beli meja makan dulu. Suami saya bilang enggak, mesin cuci dulu biar nyucinya enggak capek pakai tangan. Saya bilang meja makan dulu. Ya, kenapa meja makan? Karena di meja makanlah tempat kita ngobrol, tempat kita sharing firman dengan anak-anak. Firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini waktu engkau duduk makan. Berarti kan kita lagi ada di meja makan, kita duduk bersama-sama. Ya, jadi saya bilang beli meja makan dulu aja, nggak usah yang mahal-mahal. Kita buat perencanaan. Ya. Semualah di hidup ini, apalagi untuk menentukan ke depan anak mau sekolah, tentu kita udah bikin perencanaan. Bahkan banyak orang tua yang akhirnya ikut asuransi supaya anaknya nanti sekolah nggak kelabakan. Perencanaan semua direncanakan. Ya, bahkan ayat ini memberikan kita satu contoh. Ada orang yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu, ke satu kota, lalu di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, lalu mendapat untung. Ya, ini perencanaan bagus, saudara, orang buat perencanaan seperti itu. Ya, nanti kayaknya hidup kita di sini udah stuck, kita coba ya berpikir untuk pindah kemana. Banyak yang WA ke saya, Bu, kami berencana untuk pindah ke sini, ke situ. Ya, saya bilang bawa dalam doa, biar rencana Tuhan yang terjadi. Ya, ayat 14 berkata, kenapa kita ini harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita? Jangan melupakan Tuhan. Setelah kita buat perencanaan itu, jangan lupakan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Berdoa, bawa dalam doa semua rencana kita itu. Ya, kenapa ayat 14 bilang, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan di hidup kita? Yang pertama, karena kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada satupun manusia yang mengerti apa yang akan terjadi besok. Gak usah besok, 5 menit ke depan kita gak tahu. Ya, ada orang yang lagi sehat-sehat 5 menit ke depan dapat kabar udah meninggal serangan jantung. Gak ada yang tahu hidup ini. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam semua perencanaan kita? Karena yang ke depan itu kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu bahkan 5 menit yang akan terjadi di depan apa. 1 jam ke depan kita nggak tahu. Makanya perlu saudara kita itu selalu berdoa, Tuhan jika engkau berkenan, ya. Kalau dulu saya berkata insya Allah. Apa itu insya Allah? Ya, itu hanya bahasa Arab, artinya jika Tuhan mengizinkan. Jika Allah berkenan, jika Tuhan berkenan. Ya, sebenarnya ya ucapannya itu ya bagus, saudara. Insya Allah, jika Tuhan berkenan. Cuma itu kan bahasa Arab, sama aja sama bahasa Indonesia gitu ya.
Jadi jika Tuhan berkenan, kami akan melakukan ini dan ini dan itu. Ya, saudara yang bikin perencanaan mau kemana-kemana, jika Tuhan berkenan besok rencana kami mau ke sini. Itu artinya kita melibatkan Tuhan. Selalu kita katakan jika Tuhan berkenan. Ya, kenapa? Karena kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu, apalagi 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita nggak ada yang tahu. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan. Jangan hidup dengan sombong di hadapan Tuhan dan tidak mau melibatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, kita nggak tahu saudara, karena hidup ini singkat. Alkitab firman Tuhan mengingatkan, jangan membuat perencanaan sendiri sebab kita nggak tahu akan arti hidup kita. Arti hidup manusia itu hanya seperti uap yang sebentar saja ada lalu lenyap. Libatkan Tuhan dalam semua perencanaan di hidup kita. Ya, supaya kita ini tidak salah di hadapan Tuhan dan tidak sombong melakukan semuanya di luar batas ya. Ayat yang ke-15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, insya Allah itu bahasa Arabnya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan melakukan ini, melakukan itu, kami akan berdagang ini, berdagang itu, kami akan pindah ke kota ini dan ke kota itu jika Tuhan menghendakinya. Ya, tidak ada satupun yang mengerti saudara. Tapi mari bagian kita, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ada pujian yang berkata ya, hari esok tiada ku tahu, tapi tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu. Ya, tapi mari karena kita tidak tahu akan hari esok, kita libatkan Tuhan. Sebab Tuhan itu Tuhan yang bekerja tepat pada waktunya, Dia memberkati hidup kita. Baik saudara, kita akan merenungkan firman ini. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam semua perencanaan di hidup kita, agar hidup kita itu berbahagia saudara. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Kami mau terus menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan di hidup kami. Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu kami mau Tuhan, Engkau pegang kendali atas hidup kami Bapa. Biar Tuhan menyertai semua perencanaan yang sudah kami buat. Hari esok tiada ku tahu, tapi tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Kami tidak tahu Tuhan akan hari esok apa yang akan terjadi. Namun ketika kami melibatkan Tuhan, langkah kami maju bersama Tuhan. Kami tahu Engkau yang menjadikan semua indah pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan
Tuhan berkarya. Indah pada waktunya, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Bagian kami adalah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan berkarya indah pada waktumu Bapa. Kami sangat percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagian kami berserah, mengandalkan, bahkan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan di hidup kami. Tuntun siap kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Biar semua perencanaan yang kami buat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan hari ini kalau kami akan beraktivitas, Tuhan memberkati. Yang bekerja di kantor, di luar kantor, yang bekerja di rumah, Tuhan memberkati. Biarlah hikmat pimpinan-Mu Tuhan ada atas setiap kehidupan kami. Engkau melindungi suami, istri, anak-anak kami untuk terus ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan kemanapun kami melangkah hari ini, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terus kami menyerahkan semua persoalan masalah kami, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai dan memberkati. Indonesia damai di dalam tangan-Mu, Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan dan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.